Balik lagi bersama aku Astitada. Nah, video kali ini aku akan berbagi 10 tips dan trik merantau ke luar negeri. Yuk, diikutin terus ya. Nah, biasanya nih teman-teman kalau mau ingin merantau, mau sekolah ke, mau kerja ke, entah itu di Amri, di Kanada, di Hong Kong, di Australia, atau ke Singapura, atau ke NTT, otaknya tuh pasti kemana-mana, melayang kemana-mana. Mungkin 2-3 hari kagak bisa tidur. Iya apa iya? Ya udah pasti iya, kamu gak sendiri. Gua juga ngerasain, semua teman-teman gua ngerasain hal itu. Dan itu wajar. Tanya, aduh nanti kalau terjadi apa-apa gimana, kalau terjadi begini gimana, kalau ini begitu gimana, kalau kehabisan uang gimana, kalau semua unek-aneknya keluar, ya, bahkan lupa makan. Yes. Nah, di sini aku akan ngasih tahu 10 tipsnya dari guru gua sebelum gua merantau dulu. Oke? Kita mulai. Oke, yang pertama, tujuannya harus jelas. Jadi, tujuan yang dimaksud di sini, teman-teman mau sekolah, ya udah fokus ke sekolah. Sekolahnya mau S berapa? Mau S1, mau S2, mau S10, mau S11, S13, fokus itu. Terus kalau mau kerja, oke, mau cari uang berapa? Misalnya mau cari uang 1M, ya udah fokusnya 1M. Atau tujuannya mau beli rumah harga berapa? 500 juta. Ya udah fokusnya ke 500 juta. Fokus rumah 500 juta, rumah 500 juta gitu. Mobil harga berapa? Harga 1M, mau berapa biji? 10. Ya udah ingat itu. Itu terus. Berjanji kalau nggak dapat itu nggak boleh pulang kampung. That's it. Kalau nggak S2 ya udah nggak boleh pulang kampung. Gitu. Pokoknya tujuannya harus jelas. Itu kalau nggak dapat nggak boleh pulang, atau nggak boleh pulang terus, pulang cuman libur tok, harus gitu. Jadi harus komitmen. Oke. Nah, itu dari guru gua. Oke, yang kedua, siap hidup susah. Hidup di luar negeri itu nggak enak banget, susah. Tapi jangan salah, itu cuman di awal. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 2 bulan, sudah mulai enak hidup di luar negeri. Kenapa? Yang pertama, kamu sudah punya teman. Yang kedua, sekolah kamu sudah berjalan dengan baik. Atau yang bekerja, kamu sudah dapat pekerjaan, kamu sudah punya teman kerja, kamu sudah punya bos. Jadi kalau kamu nggak tahu apa-apa, kamu bisa tanya mereka. Yeay! Itu enaknya. Oke, yang ketiga, siap hidup hemat. Yeay. Nah, teman-teman, kalau keluar negeri, kita tuh harus hemat. Nggak cuman aku kok, nggak cuman kalian. Nanti kalau keluar negeri uangku cuman segini, cukup nggak ya? Kita harus hemat. Nah, biasanya kita kemana-mana jalan pasti bawa air minum dari rumah. Kenapa? Supaya kalau kita haus kita tinggal minum, gak usah beli lagi. Terus uang yang kita punya bisa pakai beli makan, bisa pakai beli es krim kalau kita panas di jalan, atau bisa pakai untuk bayar tambahan uang kos, atau banyak kebutuhan ini itu, atau kita bisa nabung. Oke? Itu hidup hemat. Tapi hidup hemat bukan berarti kita nggak boleh makan. Kita juga harus makan makanan yang sehat. Terus jangan sampai kita masuk angin. Oke? Jangan karena mau hemat terus nggak boleh beli makan, terus lapar, atau nggak boleh beli minum. No. Yang aku maksud di sini, kalau air masih bisa dibawa dari rumah, bawa dari rumah. Terus kalau masih bisa beli makanan yang agak murah, ya kita beli yang murah. Nanti kalau kita sudah punya uang banyak, kita sudah bekerja, baru deh kita beli makanan yang enak, terenak, kalau bisa termahal, supaya bayar tenaga kita sendiri. Oke? Yep. Yang keempat, siap terima keadaan. Jadi kalau kita keluar negeri itu
ada saja yang bikin kita nggak nyaman. Keadaan di sini tuh bikin nggak nyaman, bikin risih, bikin apa. Kita harus terima, namanya juga merantau. Ya kan, nggak boleh ngeluh, nggak boleh ini. Pokoknya kita terima aja dulu keadaannya. Kalau keadaannya begini ya udah, mau gimana lagi, nggak apa-apa lah. Nanti semakin lama 1 bulan 2 bulan kita udah terbiasa, ya udah. Kalau terbiasa, semuanya akan indah pada waktunya. Oke? Yang keenam, siap bekerja apa saja, atau siap mengerjakan apapun yang harus dikerjakan. Contohnya nih teman-teman yang nggak biasa cuci baju sendiri. Kalau merantau ya harus cuci baju sendiri, harus nyetrika baju sendiri, terus harus masak sendiri, cuci piring sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mau kerja harus siap terima pekerjaan apapun yang nanti akan ditawarkan oleh teman, oleh bos, atau siapapun yang menawarkan kita pekerjaan. Kita terima aja dulu. Nanti kalau kita sudah agak lama di luar negeri, mungkin 1 bulan, 2 bulan, baru kita nih mulai jual mahal. Aduh, ini gue nggak mau kerja cuci piring, gue maunya kerja yang bartender deh, yang ngurusin alkohol, jadi tinggal tuang-tuang aja, gampang. Atau gue mau jadi manajer, atau gue mau jadi ini, ya. Tapi untuk pertamanya nyampe ke luar negeri, kita harus terima kerjaan apapun, kita harus terima dulu. Pertama, untuk mendapatkan uang segera agar kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kita harus mendapatkan pengalaman dulu. Karena biasanya di luar negeri nih, kalau mau kerja pasti ditanya dulu, pengalaman kamu di mana? Gelar mah kagak penting di luar negeri. Lo nggak pernah ditanya kamu S berapa? No. Yang ditanya dulu kamu kerja di mana? Dulu kamu kerja apa? So, semakin kamu banyak pengalaman, kamu akan punya nilai di luar negeri. Entah itu pengalaman kamu nyuci piring, nyuci toilet, apapun, kamu akan berkualitas di depan bos kalau kamu punya pengalaman yang pahit-pahit, kayak nyuci piring, sapu jalan, itu justru dihargai di luar negeri. So, kamu harus terima keadaan, terima kerja apa saja, oke? Tetap semangat. Oke, yang keenam. Tadi harusnya yang kelima ya, aku salah. Sekarang yang keenam. Oke. Yang keenam, siap terima orang aneh, siap berhadapan dengan orang aneh. Teman-teman, kalau di Indonesia kamu terbiasa hidup dengan keluarga yang sayang sama kamu, yang ngertiin perasaan kamu, yang peduli sama kamu, yang suka menolong kamu, yang suka ngebantu ini itu cuma di Indonesia. Yang di luar negeri akan ada orang-orang aneh yang suka bikin kamu kesel, yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu menyerah. Jadi kamu harus siap. Tapi gak usah khawatir, karena itu cuma sementara. Semakin lama kamu akan beradaptasi, kamu akan tahu, oh orang di sini emang kayak gitu sikapnya, oh orang dari negara ini ternyata emang kayak gitu sikapnya, dari negara ini ternyata sikapnya seperti itu. Ya udah, gue jalan aja di tengah. Tapi nggak usah perlu musuhin, karena di luar negeri kamu akan ketemu orang dari berbagai negara jadi satu, dan kamu akan masuk di tengah-tengah. Itu artinya kamu harus beradaptasi kiri kanan muka belakang. Dan itu culture-nya berbeda-beda, sikapnya berbeda-beda, egoisnya berbeda-beda, baiknya berbeda-beda, semuanya berbeda-beda. So teman-teman harus terima itu. Kalau kita jadi orang baik, pasti mereka baik sama kita. Yang penting kita jangan lawan sama mereka, jangan musuh sama mereka. Oke? Ya, itu dia. Terima orang aneh. Aku gak suruh kamu jadi pacarin sama mereka yang aneh-aneh, jangan. Oke. Nomor 7. Sekarang kita nomor 7 ya. Siap mengalah. Kadang-kadang nih aku bilang ada orang aneh. Kadang ada aja bikin kita kesel, terus bikin ribut. Nah kalau udah ribut di luar negeri, pasti urusannya nih polisi. Kalau udah polisi, langsung kamu dicap kartu kuning. Ngurusin apapun kamu nanti sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena kamu punya perkara di kantor polisi. So teman-teman, kalau ada orang bikin kamu ribut, bikin kamu marah, kamu langsung pergi segera. Jangan deketin dia lagi. Sebelum emosi kamu naik, nanti kamu pukul dia. Setelah pukul dia akan ada polisi terus
jadi perkara yang ribetnya kesana kemari, akhirnya kamu disuruh pulang ke Indonesia atau di blacklist atau di apapun. So, kamu harus mengalah demi diri kamu sendiri, demi yang nomor satu tadi, tujuan. Kalau kamu nggak ingat yang nomor satu, terus tadi oh aku diginiin nggak bisa, pokoknya mau hajar dia, oh nggak bisa aku digini, nggak bisa. Ini luar negeri, bukan Indonesia. Oke teman-teman, kamu hebat. Yang ke-8, wajib kepo. Kepo bukan berarti kepoin tetangga lagi ngapain, no. Kepo, tanya, banyak bertanya. Ketemu satu, daerah sini mallnya di mana ya? Mallnya di sana. Kepo di sana, di mall tuh ada apa aja? Oh, di mall tuh ada toko ini, toko ini, toko ini. Oh, ada kafe, ada restoran, dan ini menjual apa saja. Siapa tahu di situ kamu ketemu orang Indonesia. Atau siapa tahu dengan tidak sengaja kamu ketemu orang baik, terus yang nawarin kamu kerjaan, yang nawarin kamu ini, yang nawarin kamu itu. Kamu harus kepo. Oh, di sebelah sana ada toko Indonesia, kepo jualan apa aja di sana. Siapa tahu dengan kamu pergi ke sana, kamu ketemu teman baru yang mungkin berbagi ini, berbagi itu. Jadi kamu dapat informasi. Semakin kamu ketemu orang baru, kamu semakin banyak informasi, wawasan kamu semakin luas. Kamu gak akan stres lagi. Kamu dapat nomor telepon mereka, kamu bisa teleponan. Bingung ini itu, kamu tinggal tanya. Oke? So, sering-sering kepo. Kepo jangan cuma orang Indonesia, kepo sama orang luar negeri juga. Kalau misalnya lagi jalan atau di mall kamu duduk, kamu iseng-iseng aja kalau ada orang di samping kamu, kamu tahu nggak jalan dari sini ke ini lewat mana ya? Nah, kalau dia udah jawabnya dengan baik, kamu bisa aja dia ngobrol, terus kamu tanya dia dari mana nih, akhirnya jadi teman. Kalau dia jadi teman, bisa tukeran nomor HP, dan bisa deh ngobrol ini itu. Wawasan kita semakin luas, teman kita makin luas. Gitu deh hidup di luar negeri, makin asik kan, makin banyak teman. Yes, kamu hebat. Oke, yang ke-9, terbuka. Jadi teman-teman, kalau kamu sudah punya teman atau siapa aja orang yang berada di dekat kamu, kamu nyasar, permisi, aku nyasar, aku mau pergi ke alamat ini tapi aku nggak tahu jalan. Nah, kamu harus terbuka sama orang, kamu jangan keliling aja, jangan jalan tanpa tujuan cari itu jalan, kamu nggak tahu terus kamu nyasar berjam-jam. No, kamu harus terbuka. Ada itu orang di jalan kayak yang lagi berdiri lagi apa, pokoknya nanya, aduh permisi, aku nyasar, aku mau pergi ke ini terus aku nggak tahu. Atau misalnya kamu mau telepon orang, permisi aku mau telepon temanku tapi baterai aku habis, boleh nggak aku pinjam HP-mu? Atau tanya, di sini toko Indonesia di mana ya? Nanya, terbuka. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, kamu nanya. Justru orang di luar negeri suka sama orang yang suka bertanya, yang suka, ini gimana, ini gimana? Kalau ditanya, itu kamu bisa nggak? Oh enggak, aku nggak bisa. Jujur, mereka akan dengan senang hati ngasih tahu sama kamu. Jadi teman-teman, kalau di Indonesia malu bertanya, di luar negeri jangan, kamu harus bertanya, kan nggak ada yang tahu. Oke? Sering bertanya, sering membuka diri. Jadi biar orang-orang tahu kelemahan kita supaya mereka bisa bantu kita. Oke? Kamu hebat. Yang ke-10, yang terakhir nih, komitmen. So, teman-teman harus komitmen. Dari 1 sampai 9 harus komitmen untuk terima itu semuanya. Oke? Kamu harus fokus sama tujuan, harus siap terima orang aneh, harus mau kerja apa saja, terus harus mau membuka diri, harus banyakin koneksi, harus semuanya. Pokoknya dari 1 sampai 9 teman-teman harus komitmen megang itu. Kalau kamu sudah megang itu, mau dimanapun kamu pasti hidup, pasti bertahan, pasti kuat, pasti mampu. Oke? Itu dia tips dan trik dari guru gua sebelum gua merantau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke? Bye-bye.